Bab 636. Gaun polos itu. Formasi teleportasi. Di lapangan, wajah semua orang sedikit muram. Jika seseorang datang, itu pasti master dari dunia lain, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat master ini. Pada saat ini, hukum surga tiba-tiba berkata, "Hancurkan." Mengatakan itu, dia menatap Sabta. Sabta mengangkat tangannya dengan pedang, dan seberkas cahaya pedang menebas langsung ke batu nisan. Bang! Seluruh batu nisan bergetar hebat, tapi pedang Aether tidak meninggalkan jejak di atasnya. Sabta menggelengkan kepalanya, batu nisan ini istimewa. Katanya, dia memandang Mileye. Saat ini tubuh Mileye bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya tampak sangat buruk. Sabta berkata dengan nada berat, "Nangong, sembuhkan dia." Heni Nangong mengangguk, lalu dia berjalan di depan Mileye dan mengeluarkan ramuan emas seukuran ibu jari untuk disuapkan pada Mileye. Di sisi lain, wanita berambut putih tiba-tiba berkata, "Apakah kamu yakin ingin melindunginya?" Sabta memandang wanita berambut putih. Wanita berambut putih itu tanpa ekspresi. "Aku tahu kamu sangat percaya diri pada dirimu sendiri, tetapi kamu pernah berpikir bahwa kekuatan di balik raksasa ini jelas bukan kekuatan biasa. Jika kamu melindunginya, itu berarti menghadapi kekuatan itu secara langsung. Apakah kamu tidak takut akan menjatuhkan kerajaan dewamu?" Sabta tanpa ekspresi, "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" Setelah berbicara, dia pergi bersama master kerajaan dewa dan yang lainnya. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sabta tiba-tiba berhenti. "Apakah ada peta alam semesta?" Wanita berambut putih menatap Sabta. "Peta alam semesta." Sabta mengangguk. "Di sekitar alam semesta keosku, ada berapa alam semesta?" Wanita berambut putih sedikit mengernyit. "Kamu minta ini untuk..." Berbicara tentang ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. "Kamu tidak cukup bagimu untuk menyatukan seluruh alam semesta keos." Di lapangan, Dimasmu dan Jody Zhou juga berubah ekspresinya. Apa yang ingin dilakukan gadis kecil ini? Ingin menyatukan seluruh alam semesta 4 dimensi. Apakah dia gila? Belum lagi wanita berambut putih dan lainnya. Bahkan master kerajaan dewa di belakang Sabta pun kaget. Sabta melirik semua orang, "Apakah tidak mungkin?" Dimasmu memandang Sabta, "Apakah kamu tahu seberapa besar dunia luar?" Sabta menggelengkan kepalanya, "Entahlah, tapi semua akan menjadi milik kerajaan dewa." Dimasmu menatap Sabta tanpa berbicara. Arogan. Harus mengatakan itu memang agak sombong. Karena seluruh alam semesta 4 dimensi terlalu besar. Pada saat ini, hukum surga berkata dengan nada berat dari jarak tidak jauh, "Tidak ada yang pernah menyatukan seluruh alam semesta 4 dimensi." Sabta berbisik, "Aku akan menjadi orang pertama." Setelah selesai berbicara, dia memandang Nangong, "Panggil semua kader alam semesta keos." Selama mereka berbakat, tidak peduli apakah mereka jenius seni bela diri atau sastrawan, panggil mereka untuk dibina oleh Akademi Konfusianisme yang lainnya sebagai talenta cadangan. Nangong melirik Sabta, lalu membungkuk sedikit, "Ikuti perintah." Pada saat ini, Sabta menoleh untuk melihat ke hukum surga. "Kamu memiliki pilihan ketiga, bergabunglah dengan kerajaan dewa. Aku akan memberi kamu 3 hari untuk mempertimbangkannya, dan setelah 3 hari, jika tidak ada jawaban, aku akan membunuhmu. Dewa juga tidak bisa menyelamatkanmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, hukum surga tiba-tiba menunjuk ke batu nisan. "Kamu sepertinya lupa." Sabta melirik batu nisan, "Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka." Hukum surga sunyi. Segera,
Sabta mengajak master kerajaan dewa dan menghilang di ujung naga emas. Pada saat ini, Jody Zhou tiba-tiba berbisik, hati gadis kecil ini begitu besar. Dimasmu memandang hukum surga, apa rencanamu? Meninggalkan. Hukum surga tentu saja tidak mau pergi, karena dia milik dunia ini, kemana dia bisa pergi. Selain itu, dia tidak bisa pergi kemanapun. Karena untuk pergi ke alam semesta lain, hukum surga tempat lain pasti tidak akan mengizinkan. Selain itu, meninggalkan dunia ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Pada saat ini, Dimasmu tiba-tiba berkata, "Aku punya ide." Hukum surga menatap Dimasmu, "Mungkin kita bisa bergabung dengannya." Hukum surga sedikit mengernyit, sementara Jody Zhou berbisik, "Maksudmu?" Dimasmu mengangguk, dan dia melihat naga emas di langit berbintang yang jauh. Dia memiliki ambisi dan kekuatan yang cukup, dan ini mungkin kesempatan kita. Jody Zhou dan hukum surga terdiam. Setelah waktu yang lama, hukum surga memandang batu nisan yang berdiri di langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Tugas yang paling mendesak adalah bagaimana menghadapi master yang akan datang." Dimasmu mengangguk, "Itu benar, kita hanya tidak tahu kekuatan macam apa dari formasi teleportasi itu." Mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke hukum surga, "Jangan mengincar anak itu. Orang itu bukan sesuatu yang bisa kita provokasi." Hukum surga sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Dimasmu berkata dengan lembut, "Itu berarti dukungan orang ini sangat kuat. Jika orang itu tidak muncul, maka tidak apa-apa. Begitu dia muncul, aku khawatir itu mengerikan." Hukum surga berkata dengan nada berat, "Dimas, apa yang kamu ramal?" Dimasmu berbisik, "Tidak ada, singkatnya, mari kita tunggu dan lihat. Aku pergi, aku sudah lama tidak kembali ke keluarga Tang, aku ingin kembali dan melihat." Suara itu terdengar. Dia berbalik dan menghilang. Di lapangan, Dimasmu menatap Jones Zhan dan Jody Zhou, "Terima kasih." Jody Zhou menggelengkan kepalanya, "Kita berteman, terima kasih untuk apa?" "Berteman." Hukum surga mengangguk kecil, hatinya cukup hangat. Apakah itu Jody Zhou atau Dimasmu dan yang lainnya? Mereka semua berteman dengannya saat itu. Tapi kali ini, dia tidak menduga mereka akan kembali. Tidak, ada satu orang lagi. Raja Siluman Nanming. Kota Ordo. Setelah kembali ke kota Ordo, Sabta segera memanggil para menteri kerajaan dewa untuk memulai musyawarah. Dan Mileye ditempatkan di sebuah ruangan, si gila Kai yang menyembuhkannya. Dino Zuo juga ada di sini. Di samping tempat tidur, Dino Zuo menatap Mileye dengan rasa ingin tahu, apakah dia baik-baik saja. Si gila Kai tidak berbicara. Dino Zuo berkata dengan heran, "Jangan-jangan akan mati." Si gila Kai. Pada saat ini, jari-jari Mileye di tempat tidur tiba-tiba bergetar, dan Dino Zuo buru-buru mendekati. Ye yang tidak tahu malu, "Oh tidak, pedang kultivator Ye, apakah kamu sudah bangun?" Mileye mengangguk sedikit, lalu duduk perlahan. Dino Zuo berkata dengan cepat, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Ini bukan masalah besar." Dino Zuo masih ingin berbicara, tapi si gila Kai tiba-tiba berkata, "Biarkan dia tenangkan diri dulu." Dino Zuo ragu-ragu, lalu mengangguk. Segera, hanya Mileye yang tersisa di ruangan itu. Mileye duduk di tempat tidur dan diam. Keheningan ini berlangsung selama setengah jam. Pada saat ini, Ayu muncul di depannya, menatap Mileye di depannya. Ayu berkata dengan suara rendah, "Apakah menurutmu kamu lemah?" Mileye mengangguk. "Lemah?
Pergi ke langit berbintang kali ini membuatnya sangat memahami betapa lemahnya dia sekarang. Ayu berkata dengan nada berat, aku juga menemukan bahwa kamu sangat lemah sekarang. Tidak, kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Mileye memandang Ayu. Ayu berkata dengan nada berat, pertama, kamu perlu pedang. Gunakan pedang untuk meningkatkan tingkat alammu. Tingkat alam adalah akarnya. Kedua, kita perlu membuka lapisan ketujuh. Lapisan ketujuh terbuka. Kamu bisa mempelajari buku rahasia itu. Dengan buku rahasia itu kamu akan memiliki kekuatan untuk melawan master manapun. Ketiga, kamu perlu meningkatkan basis kultivasi Tao Pedang. Kamu harus mencapai level Dewa Pedang. Keempat, cari kembali Jasmine itu, dan aturan Tao di lantai 6. Semua aturan Tao kembali, maka kamu bisa menggunakan lebih banyak fungsi menara ini. Pada saat ini, menara penjara alam muncul di depan Ayu dan mengangguk cepat, menyatakan persetujuannya dengan penyataan Ayu. Ayu mendorong menara penjara alam menjauh dan melanjutkan, sekarang, jangan lakukan apa-apa, cukup tingkatkan kekuatanmu. Mileye berkata dengan nada berat, apakah akan tidak berhasil karena terburu-buru? Ayu mencibir, tidak berhasil karena terburu-buru. Apakah kamu menunggu untuk mati? Mileye berkata dengan nada berat, Nona Ayu, apakah dunia Akbar Suan Huang lebih kuat dari kerajaan dewa? Ayu berkata dengan suara rendah, apakah kamu pikir orang yang berani mengincar 5 dimensimu tidak akan hebat? Mileye terdiam cukup lama, lalu berkata dengan marah, sialan, jika satu mati, yang lebih kuat akan datang. Tidak ada habisnya. Semua anggap aku mudah diintimidasi, kan? Ayu berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak mudah diganggu? Mileye. Ayu berkata dengan nada berat, kupikir, kamu tidak bisa bersikap rendah hati. Mileye buru-buru menatap Ayu, dan Ayu berkata, lantai 7 harus dibuka. Juga, kamu harus menemukan cara untuk meminjam 2 pedang di puncak menara. Lantai ke-7. Mileye mengangguk, di lantai ke-7 ada sebuah buku seni bela diri tak tertandingi. Pedang tanpa batas. Jika bisa mempelajarinya, tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan takdir dengan satu tebasan pedang. Dan pedang di puncak menara. Bahkan, dia juga mendambakan kedua pedang di puncak menara untuk waktu yang lama. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye berkata lagi, Nona Ayu, kamu benar, aku harus meningkatkan kekuatan aku sekarang. Dengan mengatakan itu, dia melirik pedang yang telah dia rampas dari Star-Lord dan lainnya. Total ada 17 pedang alam keberuntungan yang tersisa. 17 pedang. Seharusnya cukup untuk saat ini. Ayu berkata, kamu latihan dulu, aku akan mencari Jasmine. Mileye memikirkannya sebentar, lalu mengangguk, kalau begitu, aku akan merepotkan Nona Ayu. Ayu berkata dengan suara rendah, aku bukan hanya untukmu. Aku juga berusaha mencegah menara yang rusak ini jatuh ke tangan orang lain. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Hanya Mileye yang tersisa di kamar. Pada saat ini, Kadendi tiba-tiba berkata, nak, aku akan berevolusi. Evolusi. Mileye berkata dengan cepat, apakah ada bahaya? Kadendi tertawa, ini bukan bahaya besar. Setelah aku berevolusi, aku akan menembak siapapun yang tidak kusuka, haha. Mileye tersenyum, oke. Kadendi berkata, ayo kita bersemangat bersama. Mileye mengangguk dan berkata dengan lembut, ayo bersemangat bersama. Setelah beberapa saat, Kadendi datang ke lantai 2, dan kemudian mulai merangsang darahnya sendiri. Di luar, Mileye mengeluarkan 17 pedang keberuntungan. Setelah lama terdiam, dia mengeluarkan pedang dan memasukkannya ke perutnya. Melahap. Segera,
Energi murni terpancar dari tubuhnya, dan tubuhnya mulai menyerap energi ini dengan panik. Di langit berbintang yang jauh, seorang wanita berjalan di galaksi. Wanita itu mengenakan rok polos, rambutnya yang panjang tersampir di belakangnya, dan pita ungu diikat di ujung rambut panjangnya. Tidak lama setelah berjalan, ruang hampa di depan wanita bergaun polos itu sedikit bergetar, dan sebuah penghalang tak terlihat muncul. Wanita bergaun polos tanpa ekspresi, "Kamu melanggar aturan." Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar dari lapangan, "Aku tidak pernah menargetkannya." Wanita bergaun polos menutup matanya perlahan, dia hampir mati. Suara itu berkata, kekuatan alam semesta 4 dimensi yang mengincarnya. Wanita bergaun polos tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya sangat ganas. "Jika sesuatu terjadi padanya karena 5 dimensi kalian, aku akan membunuh semua 5 dimensi kalian." Setelah keheningan yang lama, suara itu terdengar, "Jika kalian bertiga berani menerobos 5 dimensi secara paksa, dia akan mati." Wanita bergaun polos tiba-tiba meraung, "Tolong keluar untuk bertarung. Untuk bunuh kamu, kalau menggunakan lebih dari 2 pedang, aku akan memotong perutku di tempat." Suara itu sunyi, bersambung.